Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Sari Said dari SMP Islam Terpadu HD Islamiyah. Ingin mencoba membagikan praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Praktik baik yang saya maksud adalah penggunaan WhatsApp ya, sebagai media peningkatan hafalan Al-Quran murid. Hal ini berangkat dari keresahan saya bahwa uh, masih ada beberapa siswa yang kesulitan untuk menambah hafalan Al-Quran dengan begitu banyaknya beban mapel yang ada di sekolah. Sebagai perbandingan, di sekolah ini ada 13 dan 14 mata pelajaran. Tentu hal ini membuat kita kekurangan waktu untuk mengembangkan potensi anak-anak dalam bidang hafalan Al-Quran. Jadi latar belakangnya adalah seperti itu. Saya mencoba berpikir media apa yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu media yang paling banyak digunakan oleh murid, bahkan kita secara umum, adalah media WhatsApp. Nah, saya berpikir bagaimana kalau kita gunakan media ini ya, untuk menambah hafalan siswa di rumah. Ya, jadi ketika kita atau siswa tidak punya waktu untuk meningkatkan hafalan sekolah, hafalan Al-Quran di sekolah, maka ya, kita manfaatkan media ini dengan bantuan orang tua tentunya ya, sebagai wadah untuk kita atau untuk mereka menyetorkan hafalan Al-Quran mereka. Nah, ini yang saya lakukan ya, dalam penggunaan media ini. Yang pertama, ya, tentu kita adakan sosialisasi. Jadi kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi kepada murid bahwa kita akan menjalankan program ini. Program setoran hafalan melalui aplikasi WhatsApp. Setelah kita berdiskusi dengan murid ya, dan menentukan jadwal setoran, ya, untuk kali ini ya, jadwal yang saya dan murid sepakati adalah 3 kali sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat setiap malam tersebut. Jadi 3 kali dalam sepekan. Nah, setelah sosialisasi murid, membuat kesepakatan bersama murid, saya melakukan diagnostik kemampuan bacaan murid. Ya, karena tentu untuk menambah hafalan, kita tidak bisa membiarkan murid menambah hafalan dengan bacaan yang kurang tepat. Maka langkah kedua yang saya lakukan adalah melakukan tes bacaan murid. Dari hasil tes ini ya, diperoleh 3 jenis kemampuan siswa. Yang pertama adalah jenis yang belum boleh menghafal, jenis yang kedua adalah jenis yang boleh menghafal, jenis yang ketiga dan jenis yang spesial, mereka sudah memiliki hafalan sebelumnya, ya, dan ketiga jenis ini akan saya berikan penanganan yang berbeda. Ya. Nah, untuk program ini, program penyetoran hafalan melalui WhatsApp, maka dikhususkan untuk jenis yang di tengah, ya, jenis yang bacaannya sudah bagus dan belum memiliki hafalan Al-Quran yang banyak. Ya, karena jenis yang pertama, jenis yang belum lancar bacaan Qurannya, ya saya berikan penanganan pembelajaran dengan metode Iqra. Ya, untuk dengan hasil yang kemarin ada 2 siswa, jadi tidak terlalu berat. Kemudian jenis yang ketiga, jenis yang spesial, mereka sudah memiliki atau memiliki hafalan atau kemampuan menghafalnya lebih dari yang lain. Ya, ini juga diberi perlakuan spesial. Ya, jadi mereka tidak menyetorkan melalui WhatsApp, tapi menyetorkan secara langsung dengan jumlah ayat yang lebih besar. Dan ini yang saya jelaskan di langkah ketiga,
Yang langkah ketiga yang saya lakukan adalah membuat kartu kontrol hafalan. Kartu kontrol hafalan ini membagi tiap surah di juz 30. Fokus dari program ini adalah penyelesaian hafalan juz 30. Nah, di kartu kontrol ini saya membagi juz 30 itu menjadi 55 ayat. Ya, misal An-Naba, ya, setoran mereka akan per kolom 1 sampai 5, ya, kemudian 6 sampai 10, kemudian diulang 1 sampai 10, ya, kemudian 11 sampai 15, 16 sampai 20, 1 sampai 20, dan begitu seterusnya. Kenapa hal ini penting? Karena tentu kita sebagai guru mata pelajaran memiliki kesibukan. Ya, kita tidak bisa menerima hafalan yang terlalu panjang tiap malam 3 kali sepekan. Ini juga untuk menghindari kita sebagai guru, ya, untuk tidak burn out, ya, tidak kelelahan, tidak bosan terhadap setoran siswa. Jadi dibatasi 55 ayat. Dan pengontrolannya adalah melalui orang tua. Jadi ketika kita memberikan penilaian terhadap hafalannya, sebentar ada cuplikannya, atau ini cuplikannya, ya. Surah An-Naba ayat 1 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim allazi hum fihi muttalifun. Oke, Masya Allah, sudah lumayan lancar, sudah lumayan bagus ayat 1 sampai 20, tapi ada yang perlu diperhatikan ya, ikhfanya terutama. Ketika tanwin ketemu fa, ya itu ya, contohnya kayak ayat di 18 ya. Yaumayu, yaumayu, dia sudah masuk di fa ya, tapi ditahan. Jadi dia bukan yun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una. Waalaikumsalam, Masya Allah. Lancar, penyebutan hurufnya bagus. Good job, Elden. Bisa diminta orang tuanya untuk paraf di kolom ayat tersebut. Oke, ditunggu setoran berikutnya. Nah, setelah kita berikan evaluasi, maka orang tua yang harus memberikan paraf ke kartu kontrol mereka. Jadi, selain peran kita sebagai guru untuk menyetor hafalan, orang tua di rumah juga sebagai pengontrol hafalan mereka. Jadi ini membangun kerjasama antara guru dan orang tua juga. Nah, setelah itu, ya, setelah mereka menyelesaikan satu surah, ya, maka yang menyelesaikan satu surah harus menyetorkan langsung full satu surah tersebut. Ya, misal mereka telah menyetorkan surah An-Naba, ya, dari 1 sampai 40, 1 sampai selesai, ya, melalui WhatsApp, maka untuk pengetesan hafalannya, kita lakukan dengan tatap muka offline. Jadi dilakukan secara langsung seperti ini. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada. Jadi itu yang saya lakukan dalam penggunaan WhatsApp sebagai media peningkatan hafalan murid. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Ya, jadi kuncinya tadi berangkat dari
keresahan sebagai seorang muslim yang berharap anak didiknya memiliki hafalan Al-Quran yang baik. Kemudian untuk menghadapi masalah, masalah yang kita temukan adalah kurangnya waktu di sekolah, karena banyak mapel, kita takut siswa burn out, jadi kita pindahkan jadwal penyetorannya ke luar rumah, dan supaya tidak bosan 3 kali dalam sepekan, dan hanya 5 ayat per setoran. Jadi ini untuk mengatasi masalah kurangnya waktu. Untuk pengontrolan, untuk mengurangi beban guru juga kita menggunakan pengontrolan juga dari orang tua. Jadi ada 2 pengontrolan yang berjalan, pengontrolan dari kita sebagai guru dan pengontrolan dari orang tua. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.